adik-adik, kita bersyukur karena sekarang kita boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna di rumah masing-masing. Dan seperti biasa adik-adik, di sini sudah ada Kak Silva, Kak Maya, Kak Lia, Kak Sinta. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menyanyikan Mas Pelkat Teruna. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kakak pimpin kita dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah Pelkat Teruna, meskipun kami laksanakan secara online atau di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memberkati ibadah yang kami laksanakan ini dari awal hingga berakhir, biarlah boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berdoa juga bagi adik-adik yang senantiasa selalu mengikuti ibadah Pelkat Teruna, biarlah kiranya Tuhan memampukan adik-adik dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak layan yang boleh mengambil bagian pada pelayanan pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan biarlah apa yang kami lakukan ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 47, Mazmur 47 ayat kedua sampai ayatnya yang ke-8. Mari adik-adik kita baca Mazmur 47 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Dan untuk merespon pembacaan Mazmur, kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 127, Halelu, Halelu, Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan kita. Pembacaan kita terdapat dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, bersyukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun ibadah kami ini dari awal hingga pertengahan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menuntun memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam firman pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu ini yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17, kakak akan membacakan untuk kita semua. Ungkapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya adik-adik, tema renungan firman kita pada pagi hari ini yaitu layanilah Tuhan anakku. Dalam pembacaan kitab di 1 Timotius ini bercerita tentang di mana Rasul Paulus mengutus Timotius ke Efesus. Nah, apa sih tujuan Paulus mengutus Timotius dan apa hubungan Paulus dengan Timotius pada saat itu? Jadi, pada awal pertemuan Rasul Paulus dengan Timotius adalah saat Paulus sedang berada di Derbe dan Listra. Di situ ada Timotius yang seorang Yunani Yahudi yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Karena pada saat itu Timotius dikenal baik oleh saudara-saudaranya, jadi Rasul Paulus menginginkan Timotius untuk menyertainya dalam perjalanan ke daerah-daerah. Nah, selama menyertai Paulus, Timotius sangat banyak belajar dari Paulus. Ada kalanya Timotius diutus secara mandiri untuk mengerjakan bagian pelayanannya ke daerah-daerah. Seperti pada pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Paulus mengutus Timotius pergi ke Efesus untuk menasihati orang-orang yang ada di Efesus yang suka mengajarkan ajaran lain sehingga menimbulkan banyak persoalan di Efesus pada waktu itu. Paulus menginginkan Timotius dapat menasihati jemaat khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran. Nah, jadi hubungannya Paulus dengan Timotius pada waktu itu adalah seorang guru dan muridnya, atau bisa disebut guru dengan anak rohani, di mana Paulus banyak sekali mengajarkan hal-hal baik kepada Timotius dan memberikan semangat kepada Timotius dalam setiap pelayanannya. Nah, adik-adik, kita mau flashback nih ke waktu di mana adik-adik pertama kali mengikuti ibadah PA. Pasti adik-adik waktu itu diajak atau dibawa orang tua setiap hari Minggu nih ke gereja untuk mengikuti ibadah PA.
Pasti adik-adik pada saat itu belum mengerti kenapa sih kita harus pergi ke gereja, kenapa kita harus ikut ibadah PA. Nah, seiring berjalannya langsung adik-adik mengikuti ibadah di PA, adik-adik diajar, pasti kakak-kakak layan di PA mengajarkan ke adik-adik bagaimana pentingnya mengikuti ibadah PA. Berkat kakak-kakak layan yang di PA, kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, di mana kakak-kakak PA pada waktu itu tidak pernah berhenti, tidak pernah berputus asa untuk mengajarkan adik-adik bagaimana hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saat ini adik-adik telah menjadi anak-anak teruna yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasti adik-adik saat ini telah mengerti tentang sebagian kebenaran dari firman Tuhan itu berkat dari kakak-kakak layan di PA. Jadi hari ini dalam renungan firman Tuhan, anak-anak teruna mau diajar bagaimana menjadi pembimbing rohani bagi adik-adik kita di pelayanan anak dan dapat memberi contoh yang baik untuk adik-adik kita di Pelkat PA atau adik-adik kita yang ada di rumah. Nah Kak, apakah harus jadi kakak layan PA dulu baru kita dapat menjadi pembimbing rohani untuk adik-adik kita di PA? Tentu tidak. Anak-anak teruna dapat menjadi pembimbing rohani bagi adik-adiknya lewat sikap dan tingkah laku sehari-hari. Karena kita tahu setiap anak kecil pasti mencontoh apa yang orang dewasa lakukan. Jadi cara tergampang untuk adik-adik teruna dapat menjadi pembimbing rohani yaitu dengan memberikan contoh-contoh yang baik yang dapat dilihat oleh adik-adik kita di PA. Kakak kasih contohnya saat kita mungkin waktu kita masih ibadah di gereja secara langsung, saat adik-adik teruna ditunjuk oleh kakak berdoa atau baca Alkitab, adik-adik teruna mau melakukannya dengan senang hati. Nah dari situ adik-adik kita di PA bisa lihat, oh kakak teruna kita nih setiap disuruh berdoa mereka mau. Jadi adik-adik kita di PA juga bisa melihat, oh kalau setiap saya disuruh berdoa saya mau. Dan adik-adik juga bisa mendengar dari doa-doa kakak-kakak teruna, oh begini caranya berdoa, oh begini caranya berkata-kata dalam doa dengan baik. Contoh lain bisa seperti saat ini kan lagi pandemi COVID-19, segala ibadah, segala aktivitas, segala pelayanan semua dilakukan di rumah. Di sini mau juga dilihat bagaimana keaktifan adik-adik dalam mengikuti ibadah PT setiap hari Minggu. Jika kakak-kakak teruna di rumah yang memiliki adik-adik PA, kakak-kakak teruna juga bisa mengingatkan adiknya di rumah untuk dapat mengikuti ibadah IMPA secara online dan memberikan semangat untuk adik-adiknya di rumah untuk bisa bangun pagi dan bisa beribadah online bersama-sama atau secara bergantian. Nah, menjadi pembimbing rohani bukan hanya di gereja atau di pelayanan. Di rumah atau di keluarga pun adik-adik teruna bisa melakukannya. Contohnya, adik-adik membantu orang tua dalam mengasuh adik. Kalau orang tua lagi sibuk atau mamanya lagi mengerjakan pekerjaan rumah, anak-anak teruna bisa tuh membantu orang tua untuk menjaga adiknya atau membantu adiknya jika mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi untuk menjadi pembimbing rohani tidak harus yang sulit-sulit. Lewat sikap dan tingkah laku adik-adik, anak-anak teruna, anak-anak PA dapat mencontoh kakak-kakak apa yang kakak-kakak lakukan dengan baik. Ya adik-adik, dalam merayakan HUT PA kali ini, anak teruna diingatkan bahwa anak PT dan anak PA tidak ada namanya perbedaan jarak. Tidak ada namanya anak PT itu lebih senior dan anak PA itu tuh lebih junior. Tetapi kita semua ini sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama anak-anak yang diberkati dan dikasihi Tuhan.
Sekali lagi kakak mengingatkan untuk adik-adik teruna dapat menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kita yang di PA dan selalu memberikan semangat kepada adik-adik kita di LKPA. Ya adik-adik, demikian renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk merespon renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur karena Tuhan masih memelihara, menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang lalu. Tuhan memberkati segala aktivitas, segala apa yang kami kerjakan, sehingga pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing atau secara online. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kiranya ibadah kami hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Pimpin dan sertai mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan sebagai pelajar. Kiranya Engkau memberikan hikmat, memberikan kepintaran, kepandaian untuk mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar. Segala tugas dan tanggung jawab mereka dapat kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk orang tua mereka yang ada di rumah Tuhan, bagi yang bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga di rumah, kiranya Engkau memimpin menyertai pekerjaan orang tuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan selalu kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, berdoa untuk kakak-kakak layan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Kiranya kami bertanggung jawab atas tugas dan pelayanan yang diberikan. Untuk sepanjang seminggu ke depan kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin, menyertai, sehingga minggu depan kami dapat bertemu kembali di ibadah PT secara online. Ya Tuhan, ini doa kami. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai dan kakak berharap adik-adik kita dapat bertemu kembali lagi di ibadah PLK Teruna minggu depan. Dan akhir kata kakak mengucapkan Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kami dari PLK Persekutuan Teruna mengucapkan selamat hari ulang tahun PLK Pelayanan Anak yang ke-61. Untuk adik-adik kami di PA, kiranya tetap semangat, tetap setia, dan tetap tekun dalam mengikuti ibadah PA setiap hari Minggu. Teruntuk kakak layan PA, kiranya tetap semangat melayani, yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kakak layan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Untuk kakak layan yang ada di PA, kami mengucapkan terima kasih berkat ajaran dan didikan dari kakak layan
hati yang takut akan Tuhan. Di situasi pandemi saat ini, kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan bisa melaksanakan HMPA bersama-sama. Kami berharap semoga PLKPA terus dapat